Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu, alhamdulillah kita ketemu lagi di pengajian kita ya. Alhamdulillah sehat semua. Ngomong-ngomong, sekarang ini pengajian kita akan membahas masalah wanita yang dirindukan surga. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nih kuncinya surga itu ada 4. Idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau dia mau mengerjakan sholat yang 5 waktu, alhamdulillah. Yang kedua, kuncinya surga apabila kita mau melaksanakan puasa. Kunci yang ketiga, kalau perempuan pengen masuk ke dalam surga dan dirindukan oleh surga, yang ketiga wahafidhat farjaha. Kita punya kehormatan harus kita jaga. Hati-hati apalagi zaman sekarang, mohon maaf, Masya Allah. Kalau zaman dulu banyak jalan yang berlobang-lobang. Sekarang justru lobang yang berjalan-jalan. Iya kan? Hati-hati. Zaman sekarang hati-hati. Orang yang bisa menjaga kehormatan, ini termasuk perempuan yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir kuncinya surga yaitu wa'ata'at zaujaha. Apabila seorang perempuan itu taat kepada suaminya. Nah, kalau empat-empatnya kunci ini udah kita pegang. Pertama, sholat kita kerjakan. Yang kedua, puasa kita laksanakan. Yang ketiga, kehormatan kita jaga. Yang keempat, kepada suami kita taat. Kata Rasulullah, dakholatil jannah min ayyi babin sya'at. Silakan perempuan yang model seperti itu masuk ke dalam surga dari pintu mana saja, sok atau mangga. Kemarin ini ada salah satu jamaah pengajian saya dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah meninggalnya husnul khotimah. Setelah dia menghafal Ar-Rahman, setelah dia sholat taubat. Padahal maaf ibu ya, sebelumnya Masya Allah itu bocah. Kerjaan maaf dosa apa yang kagak dikerjain, dikerjain semua bu, bener. Oh ya, bundaku sayang, bundaku cinta, jamaah yang wafat itu namanya Neng Sarah. Ya, yang tadi dosanya banyak banget, tapi walau bagaimanapun Allah tetap memberikan maafnya. Allah tetap memberikan pengampunannya. Kenapa? Karena memang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Insya Allah Allah tetap mau memaafkan selama dosa kita itu bukan dosa musyrik. Seperti Neng Sarah itu juga Allah menerima maafnya dan mati dalam keadaan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena setelah melaksanakan sholat taubat ya, kemudian menghafal Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an ya, dan alhamdulillah kembali ke zatnya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Aku hamil, Mas. Oke, ada cara lain selain harus digugurkan tanpa kita harus menikah. Kamu ini gimana sih? Aku nggak boleh gugurin anak ini, tapi kamu nggak mau nikahin aku. Apa sih? Hah? Ya, aku pasti akan nikahin kamu. Kamu tenang aja. Aku akan nikahi kamu setelah kamu melahirkan bayi yang kamu kandung. Itu adalah syarat agar aku bisa mendapatkan ilmu hitam. Jika kamu ingin ilmu hitam menjadi milikmu, ikuti perintah saya. Jangan kamu nikahi wanita yang kamu hamili. Gendam asmaradana kamu taburkan, kamu leburkan dalam pikiran dan alam bawah sadar wanita yang kamu hamili. Biarkan dia menjadi pengikutmu. Lakukan kejahatan untuk mendapatkan keabadian ilmu hitam itu. Baik, Kanjeng. Ini untuk kamu kendalikan wanita yang kamu jadikan sasaran. Aku nggak akan nikahin kamu. Walaupun kamu hamil gara-gara aku. Mas, lihat. Lihat perut aku, lihat. Ini semakin membesar, Mas. Orang tua aku bakalan tahu, mereka bakalan marah dan mereka pasti nggak bakal nganggap aku anak mereka lagi, Mas. Kamu tuh tega ya, Mas ya? Gini aja, aku punya solusi. Dan ini sangat luar biasa. Kamu pernah bilang kan,
kalau orang tua kamu itu pingin banget kamu nikah sama Hardi, ya kan? Maksud kamu, aku harus nikah sama Hardi? Enggak mau, Mas. Itu nggak akan mungkin. Anak yang lagi aku kandung ini anak kamu, Mas. Anak kita. Ya mana mungkin aku nikah sama Hardi? Nggak mungkin lah. Aku mau gugurin. Kamu jangan bodoh. Kamu harus turutin semua perintah-perintahku dan semua rencanaku. Kamu menikah sama Hardi, dan begitu bayi itu lahir, kamu ceraiin dia. Lalu kamu serahkan bayi itu ke dia. Setelah itu, kita bisa hidup sama-sama, seperti suami dan istri. Lalu kamu bisa menjalankan semua tugas kamu dan semua perintah-perintahku. Setelah itu, aku akan jadikan kamu tumbal ilmu hitamku. Selagi kamu dalam pengaruh guna-guna, kamu akan patuh semua perintahku. Tapi kamu nggak akan ninggalin aku kan? Kalau aku nikah sama Hardi? Aku nggak akan jauhin kamu, apalagi ninggalin kamu. Aku akan selalu ada buat kamu. Kamu rasakan kehangatannya sekarang, kelembutannya ya. Aku akan melakukan apapun untuk kamu. Yang penting kamu nggak ninggalin aku. Ayah nggak paham kenapa Sarah menolak taruhan sama Hardi. Padahal Hardi itu laki-laki yang pantas mendampingi dia. Sama ya, ibu juga nggak ngerti. Padahal ibu udah jelasin dan ibu udah bujuk Sarah tuh supaya bisa taruhan sama Hardi. Tapi dia nolak. Sarah mau kok Bu, Pak, taarufan sama Mas Hardi. Langsung nikah juga mau. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Mas. Benar, kamu mau nikah sama Hardi? Nggak salah dengar nih Ayah. Enggak ya. Ibu agak heran nih. Soalnya kan kamu pernah bilang kalau kamu nggak suka sama Hardi. Itu dulu Bu, saat aku belum hamil di luar nikah. Sekarang aku terpaksa menerima Hardi supaya ayah dan ibu nggak malu. Sarah itu sempat berpikir dan menimbang semuanya Bu, Ayah. Mas Hardi itu kan belajar agama dari ayah. Apalagi Mas Hardi sempat jadi asisten ayah kalau ayah ceramah. Ya, Sarah mau aja kalau Sarah itu dapetin suami yang memang bisa bawa Sarah ke jalan Allah, ke surga Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya udah kalau gitu ibu buatkan teh buat kamu ya. Iya Bu, makasih ya. Kamu kenapa, Sar? Masuk angin? Enggak, iya ya, kayaknya Sarah masuk angin. Ya udah sana minum obat dulu biar sembuh. Iya ya. Gimana Nah Hardi? Masih menginginkan putri saya, Sarah, untuk menjadi pendamping hidupnya Nah Hardi dunia dan akhirat? Insya Allah Pak Ustadz, saya berharap Sarah menjadi istri saya. Alhamdulillah ya Allah. Pernikahan kita pernikahan pura-pura. Kita nggak akan pernah saling cinta. Nah, Sarah, kamu dengar sendiri kan? Iya ya. Hardi, Sarah, lebih baik kalian buru-buru nikah.
Karena kan ayah dan ibu ini udah tua, jadi pengen buru-buru nimang cucu ya. Benar itu, Bu. Lagi pula pacaran itu kan tidak baik. Mendekati zina. Hardi ini sudah mapan dan akan menjadi imam kamu, Sarah, yang akan menuntun kamu ke jalan Allah. Karena wanita yang baik itu akan mendapatkan pendamping hidup yang baik. Benar kan, Bu? Saya siap lahir batin untuk menikahi Sarah. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah kalau gitu dipercepat aja ya, Bu ya. Minggu depan ayah akan nikahkan Nahardi dengan Sarah. Terima kasih Pak Ustadz. Dia nggak tahu, aku nggak serius mencintai dia. Dan aku nggak bakalan memberikan cinta aku buat siapapun selain Kamal. Saudara Hardi bin Praptowijoyo, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Sarah binti Yusuf yang walinya diwakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah binti Yusuf dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Barakallah wa barakah alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pernikahan ini sementara, bukan perkawinan yang sebenarnya. Nggak akan pernah sah dan ikhlas. Aku nggak akan pernah ikhlas menikah dan menjadi istri kamu. Aku kangen banget sama Bang Kamal. Aku harus ketemu sama dia. Sarah, ayo kita salat dulu. Sholat? Kamu aja sholat sana. Nggak usah ngajak-ngajak aku. Kamu bisa kan sholat sendiri? Saya cuma ingetin kamu. Mas, ini yang pertama dan terakhir ya kamu ngajakin aku sholat. Aku sholat gak sholat itu aku sama Allah. Ya Allah, Sarah kenapa seperti ini? Kok matanya seperti kesurupan? Nggak mungkin kesurupan. Ya sudah, saya sholat dulu di sini. Jangan. Kalau mau sholat di luar. Memangnya kenapa? Kan masih banyak ruangan lain. Gak usah di sini. Udah keluar. Sayang, halo? Jangan lupa makan bunga kantilnya. Halo, sayang? Sayang? Kamal ngingetin aku buat makan kembang kantil. Kembang kantil ini pasti bikin aku lebih cantik lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Mas Ardi! Mas Ardi, diam! Mas Ardi, berisik! Aku gak mau kamu ngaji, Mas Ardi! Mas Ardi, sakit! Mas Ardi! Mas Ardi, kamu gak suka ya kamu ngaji? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu teriak seperti itu? Pokoknya aku gak mau kamu ngaji. Suara kamu itu jelek tau gak kalau ngaji? Kamu tuh kalau mau ngaji di dalam hati aja. Gak usah dipamer-pamerin. Itu ria. Aku gak bermaksud. Udah stop. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kalau kamu masih mau ngaji dan kamu gak dengerin omongan aku bakal keluar dari rumah ini. Kenapa kamu larang aku ngaji? Aku gak ngelarang kamu ngaji. Cuma aku gak suka aja. Suara kamu itu merusak kuping aku, sakit tau gak kepala aku. Ngertiin dong. Resek banget sih kamu. Gak ngertiin banget sih. Mau kemana? Mau ke rumah teman sebentar. Tapi nggak pakai hijab? Mulai hari ini aku putusin aku lepas hijab. Tapi dari kecil kamu pakai hijab kan? Pokoknya aku nggak mau lagi pakai hijab. Dan kamu nggak usah tanya-tanya ya. Kenapa alasannya? Hijab itu bukan dari hati aku. Banyak banget aturannya. Sebentar, sudah siapin sarapan? Hei, kamu ini masih sehat walafiat. Kaki kamu, tangan kamu masih bisa digunain. Kamu bikin aja sendiri. Gak usah ngerepotin orang lain. Tapi kita suami istri kan? Ya, kita itu emang suami istri. Tapi bukan berarti kamu harus ngatur-ngatur aku. Dan aku gak mau diatur. Udah, aku gak mau berdebat sama kamu. Sekarang aku mau pergi. Aku pinjam mobil kamu. Aku naik apa? Katanya suami istri mau bahagiain istrinya dunia akhirat. Kalau memang gak boleh ya kamu beliin mobil dong. Penuhin kebutuhan istri kamu. Tapi... Udah. Aku gak mau dengar lagi. Kunci mobil. Mana? Baik.